sekarang oleh KPU? Karena jawabannya sederhana. Tren masa depan itu ya calon independen. Itu trennya gitu. Sehingga partai-partai ini sebelum tren ini muncul, mereka ini persulit dulu deh. Jangan lihat Jakarta aja Pak, lihat di mana-mana deh. Sekarang tuh trennya udah mulai calon independen gitu. Sebetulnya masih banyak lagi ya yang perlu didiskusikan, tapi saya mau singkat karena masih ada Romo Beni. Ada dua yang kurang yang tidak dibahas undang-undang ini menurut saya ya. Pertama, mengubah sengketa dengan ketentuan berapa? 2,5% ya dulu. 2% ya. Ternyata ketentuan itu masih diberlakukan. Terus terang kita agak kecewa dengan ini. Kenapa gitu? Karena membatasi sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu sama dengan tidak memberi kesempatan untuk menguji tahapan pelaksanaan pemilu apakah dilakukan secara absah atau tidak. Yang faktanya kemarin, kalau kita lihat ya, istilah TSN itu dapat membuyarkan pelaksanaan pemilu yang curang. Jadi KPU agak hati-hati. Karena sejak dari awal pelaksanaan pilkada sampai akhir pelaksanaan pilkada, itu dapat disengketakan. Kalau istilah TSN masih dipakai. Tapi dengan ketentuan yang baru dalam undang-undang ini, yang tetap menetapkan 2%, ini sih sama dengan sama dengan membiarkan penyelenggara pemilu dapat berbuat curang karena nggak akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini mungkin korelasinya ini dengan poin kedua yang tidak diatur, yaitu terkait dengan pembatasan dukungan kepada pasangan calon. Memang persyaratan dukungan nggak diubek-ubek oleh DPR, tetap range-nya 20% atau 25% dari total suara sah dalam pelaksanaan pemilu kan. Nah cuman kalau ini nggak ada batasannya, dugaan saya calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada kita ini akan marah, gitu. Apalagi penetapan kemenangan calon tunggal itu meskipun dilakukan dalam 2 putaran kalau nggak mencapai syarat tertentu, tapi sebetulnya itu sangat mudah cara ngitungnya. Karena kan cara ngitungnya itu adalah suara sah yang masuk di dalam TPS kali sekian persen. Nah saya lupa berapa persen kemenangan calon tunggal, 30 atau 40%? 30%. Kalau tidak ada 30% masuk ke putaran kedua. Tapi kan 30% dari suara sah. Kalau pasangan tunggal itu tidak kerahkan aja orang datang ke TPS. Karena bukan dihitung dari jumlah pemilih, dihitung dari jumlah suara sah. Kalau suara sahnya 1 juta, 30%-nya kan 300.000. Ya 300.000 dari total 7 juta pemilih, apa sih susahnya ngerahin 300.000 orang? Gitu loh. Nah ini yang menurut saya akan marah itu. Sayangnya nggak dibatasi, sehingga dugaan saya mungkin akan marah sekali calon tunggal di dalam pilkada kita, sehingga makna kompetisi di dalam pemilu jadi berkurang. Kompetisi itu, pemilu itu kan salah satunya adalah adu konsep gitu. Kalau cuma pasangannya tunggal ya gimana? Itu pertama. Nah, saya pikir itu dulu lah ya yang kurang dari undang-undang ini. Saya tidak tahu ini nanti dibahas di mana. Kalau kita ke MK tidak memberi norma baru dalam undang-undang ya kan, tapi ya kita akan lihatlah 2015 ini apakah efek karena tidak adanya pembatasan dukungan, syarat dukungan ya yang muncul adalah pasangan tunggal di dalam daerah-daerah. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Rey. Aplaus untuk Bang Rey yang uraian cukup panjang lebar. Satu hal yang saya garis bawahi tadi dari Bang Rey adalah sebenarnya senada dengan Mas Toto sebenarnya, bahwa revisi undang-undang pilkada sekarang memang lebih bernuansa pesimis ya, bahwa tidak ada, dalam bahasa Bang Rey tadi, lebih bersifat administratif daripada substantif, karena tidak ada perubahan substantif terhadap keberadaan undang-undang yang baru saja direvisi ini. Beberapa hal tadi dicatat adalah sebenarnya yang menarik adalah nanti mungkin bisa Romo teruskan, jadi minimnya etika politik. Jadi banyak hal-hal administratif yang ditampung di dalam undang-undang revisi ini yang
sebenarnya hal-hal yang bersifat etika politik tapi kemudian dimasukkan menjadi eksistensi pasal dalam undang-undang. Monggo Romo Beni, ini revisi ini lebih nuansa pesimisme lebih kuat daripada optimis, Romo. Bagaimana sebenarnya Romo melihat ini? Monggo. Kita melihat sebenarnya ada praktek cara demokrasi kita yang sebenarnya demokrasi kita mengalami situasi keterpasungan. Karena demokrasi itu adalah proses di mana persepsi publik, di mana terjadi sebuah politik argumentasi. Demokrasi itu melibatkan nalar sehat, akal sehat. Tapi demokrasi kita menghadapi situasi di mana dipasung oleh partai politik, dipasung oleh kemampuan kapital, sehingga demokrasi kita kehilangan nalar sehat dan kehilangan kemampuan untuk membangun sebuah proses demokrasi yang melibatkan kepentingan publik. Jadi kepentingan lebih partai politik, kepentingan partai besar, dan kepentingan lebih kepada kekuatan politik lama yang masih mendominasi. Sehingga ya DPR akan dikuasai wajah lama. Karena semua undang-undang dipakai untuk melindungi kepentingan orang-orang yang duduk dalam posisi sekarang. Jadi sebenarnya demokrasi kita terpasung karena apa? Dalam teori-teori demokrasi, kita melihat kalau sebuah demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kan demos dan kratos. Di dalam demokrasi dan kratos itu adalah disebutnya partisipasi publik. Jadi publik itu dilibatkan. Perasaan publik itu yang dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang sehingga publik merasa mendapatkan peranannya. Tapi dalam proses pembuatan undang-undang partisipasi publiknya nggak ada. Semua dilakukan sembunyi, kompromi politiknya kuat sehingga antar partai itu saling mengamankan dirinya. Maka dalam demokrasi macam itu kita tidak akan menghasilkan yang namanya undang-undang yang berpihak pada kepentingan hukum, tapi kepentingan partai politik dan kepentingan orang-orang yang duduk di kekuasaan. Jadi demokrasi kita itu demokrasi kekuasaan, bukan demokrasi dalam pengertian melibatkan rakyat untuk terlibat, sehingga rakyat merasakan hasil dari demokrasi itu. Maka proses deliberatif nggak ada. Deliberatif itu yang musyawarah mufakat itu. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya kesejahteraan bersama itu. Lah dalam deliberatif pentingnya demokrasi itu yaitu demokrasi menciptakan sebuah kondisi di mana orang merasakan bahwa dia terlibat dalam proses pembuatan keputusan itu. Jadi keputusan bukan ditentukan oligarki partai, bukan ditentukan oleh kepentingan perorangan, tapi ditentukan oleh kepentingan bersama. Ini nggak ada deliberatifnya. Jadi demokrasi kita kehilangan akal sehat, kehilangan moralitas dan kehilangan etika yang dikatakan Bapak Ray tadi. Etika itu menyangkut pantas dan layak, tapi tidak perlu dalam norma hukum, tapi orang punya kesadaran. Jadi etika itu menyangkut kesadaran publik, gitu loh. Jadi kalau dia masih duduk 1-2 bulan, ya jangan menyalonkan jadi wali kota, bupati atau gubernur, gitu loh. Karena Anda tidak pantas. Mengapa tidak pantas? Ya karena Anda belum menunaikan kewajibannya. Dari sisi itu ada rasa di mana orang merasa tidak pantas. Lah ini kita tidak semua selalu normatif. Jadi demokrasi kita yang terpasung itu semua serba normatif, semua serba regulasi, semua itu serba hukum. Itu berarti demokrasi kita terpasung. Lah ini yang sebenarnya terjadi. Jadi argumennya memang tidak pakai nalar sehat. Lah yang dipakai adalah regulasi, ada aturan atau tidak. Misalnya seseorang yang sudah tersangka, ya sebenarnya dia tidak pantas, tidak layak, dia tahu sendiri, tidak perlu menyalonkan. Oh tapi hukum nggak mengatur kok. Lah etika kita itu didasari oleh peraturan. Lah kalau berdasar peraturan itu bukan etik. Etik itu menyangkut kesadaran dari dalam dirinya bahwa dia merasa layak dan tidak pantas, bukan karena aturan yang membatasi. Ini persoalan kita. Jadi demokrasi kita tidak berkembang karena tidak adanya deliberatif itu. Lah terus agenda demokrasi yang menjalin kualitas demokrasi itu semakin tidak terjadi. Sehingga tidak adanya trust publik. Sehingga publik tidak lagi trust terhadap yang namanya DPR, partai politik dan pemerintah semakin merontok. Tiadanya trust itu akan muncul yaitu calon-calon yang akhirnya menjadi kandidat. Yaitu kualitas tidak ditentukan, tapi kepatuhan pada partai politik,
maka orang hanya patuh kepada yang namanya kedekatan. Relasi yang dibangun bukan kepada dasarnya di proses dialektika, yaitu kualitas seseorang untuk menciptakan kesejahteraan, tapi kepada kepatuhan terhadap ketua partai. Maka kepatuhan itu disimbolkan dengan politik duodes itu. Saya dapat apa, saya memperoleh apa, maka politik uang begitu kuat. Lah akibatnya trust tidak ada. Kalau trust tidak ada, maka tidak ada nalar publiknya, nggak ada. Jadi politik kita tidak ada nalar publik. Lah nalar publik yang menjadi acuan cara berpikir, bertindak, bernalar relasi dalam pengambilan keputusan tidak ada. Lah tiadanya nalar publik itu yang menciptakan undang-undang itu pesanan. Undang-undang yang dibuat selalu terjadi perdebatan, akhirnya konsensus demi konsensus, tetapi tidak berpikir substansi. Jadi yang hilang dari pilkada itu yang mengatur kualitas demokrasinya nggak ada. Lah kualitas demokrasi ditentukan pertama bahwa semua orang mendapat akses yang sama, posisi yang sama. Maka di situ sebenarnya demokrasinya. Maka perlu ada TV publik yang mengatur semua orang mendapat kesempatan yang sama. Justru sekarang tidak, kapital yang dominan. Jadi demokrasi kita akhirnya ditentukan siapa yang punya uang. Lah dia yang punya uang itu bisa merebut akses publik, merebut media, merebut jaringan, sehingga yang terjadi adalah kedaulatan bukan di tangan rakyat tapi kedaulatan di tangan kapital. Dari semangat undang-undang kita itu daulatnya daulat kapital bukan daulat rakyat. Akibatnya undang-undang dipakai oleh mereka yang punya power. Kekuasaan itu mereka membuat undang-undang, kemudian undang-undang mengamankan dirinya karena undang-undang itu tidak pernah membangun kualitas demokrasi. Lah ketika kualitas demokrasi kita kehilangan nalar sehat, maka demokrasi kita menjadi demokrasi. Demokrasi itu yaitu sesuatu yang menakutkan. Karena dalam demokrasi akhirnya pertarungan bukan ide gagasan, tetapi pertarungan kepada siapa yang punya power, siapa yang punya money, siapa yang punya jaringan, dia yang akan mengalahkan gagasan itu. Lah ketika demokrasi tanpa gagasan, maka terjadilah demokrasi tanpa prinsip. Jadi demokrasi kita akhirnya kehilangan keseimbangan, sehingga fungsi-fungsi itu tidak jalan. Eksekutif, yudikatif, fungsi pembuat undang-undang, fungsi pemerintahan, dan fungsi pengawasan itu tidak jalan karena demokrasi kita asusori. Lah dalam demokrasi asusori terjadi demagog demokrasi. Jadi demokrasi menjadi utopis, demokrasi hanya menjadi satu hiasan dinding, demokrasi hanya menjadi sesuatu aksesori, dia tidak menjadi roh sehingga kita kehilangan makna terhadap demokrasi itu. Lah, maka bagaimana aktualisasi? Dalam parlemen nalar demokrasi tidak dipakai. Tapi yang dipakai adalah dalam parlemen itu adalah posisinya adalah saling mengamankan. Maka terjadi bukan power ide, tapi terjadi adalah bagaimana mereka mensiasati sebuah peraturan yang menguntungkan mereka. Di satu sisi tegas mengatakan money politik diatur, tapi di sisi lain pasal itu dihapuskan dengan membiarkan money politik terjadi. Itulah dinamanya tidak adanya nalar demokrasi gitu loh. Dan demokrasi membutuhkan konsistensi, nalar demokrasi membutuhkan kepastian, nalar demokrasi membutuhkan sebuah peraturan yang rigid yang tidak penuh kamuflase seperti itu. Itulah matinya nalar demokrasi. Maka orientasi kita semua prosesnya bukan pada kualitasnya, tetapi pada materialisanya. Maka Pierre Bourdieu mengatakan, materialisme itu yang menyebabkan kita hanya hidup semata-mata, hanya mencari hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya mengenyangkan saja. Maka demokrasi kita hanya mengenyangkan perut, tapi tidak membawa orang kepada kesadaran gagasan, tidak pada kesadaran proses menjadi manusia yang memiliki kemerdekaan dan otonom. Tapi demokrasi kita akhirnya hanya mengajarkan rakyat untuk mendapatkan hal yang sifatnya pragmatisme. Maka ketiga peraturan misalnya, dengan cara berpikirnya adalah cara berpikir sesat, misalnya lah rakyat kan butuh uang transport, rakyat kan butuh konsumtif, sehingga itu menghina nalar sehat gitu loh. Sehingga partisipasi rakyat itu mau hadir kalau ada namanya duku.
ujung-ujungnya duit gitu loh. Itu menghina nalar demokrasi gitu loh. Lah argumen itu yang dikatakan seolah-olah demokrasi itu seperti materialisme. Demokrasi itu butuh yang namanya duit, butuh yang namanya material, padahal demokrasi itu menyangkut roh. Karena dia roh demokrasi, demokrasi itu kesadaran publik bahwa rakyat datang menginginkan sebuah gagasan-gagasan untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Maka politik gagasan tidak menjadi agenda mereka, tapi bagaimana politik siasat. Nah, dalam politik siasat, rakyat itu diiming-iming dengan sebuah pemberian. Maka nalar demokrasi tidak lagi dipakai. Kalau nalar demokrasi tidak dipakai, maka kita kehilangan nalar publik. Lah, kalau nalar publiknya hilang, maka ya orientasi pada kapital, orientasinya pada status quo, sehingga undang-undang kita status quo, tidak berkembang, bahkan sekarang lebih buruk lagi dari yang semula. Jadi sebenarnya inilah gambaran dari demokrasi kita mengalami stagnan. Jadi demokrasi stagnan itu adalah demokrasi yang tak mampu lagi dia untuk membangun sebuah prinsip-prinsip gagasan, prinsip-prinsip dasar bahwa demokrasi itu harus menjadi suatu kekuatan check and balance, tapi demokrasi sekarang dikendalikan oleh oligarki, partai politik, dan kepentingan kapital. Itulah sebenarnya yang terjadi ironis demokrasi kita. Lah, sekarang persoalannya bagaimana dengan demokrasi Pancasilanya? Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi kita saat ini jauh dari Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila menjadi acuan kebijakan publik, Pancasila harus dijadikan habitus, artinya dijadikan sebuah gugus insting yang mengatur cara berpikir, bertindak, bernalar elit kita dalam pengambilan kebijakan publik dan dalam hal bagaimana sebuah proses pembuatan undang-undang, maka itu tidak pernah terjadi. Maka dalam proses pembuatan undang-undang justru bertentangan dengan Pancasila. Karena dalam proses pembuatan selalu terjadi transaksional, money politik, dan dalam proses pembuatan tidak ada perekrutmen yang fair dan tidak adanya sebuah kesadaran publik, maka demokrasi dipasung. Lah pemasungan demokrasi itu pengkhianatan terhadap musyawarah mufakat. Kalau pengkhianatan terhadap musyawarah